Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kreator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa untuk IHSG, dan juga membagikan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 13-17 September 2021. Nah, untuk analisanya, kita mulai dari IHSG dulu. Nah, untuk IHSG, di sini boleh kita lihat harga tidak mampu breakout untuk resisten tralannya. Boleh kita lihat tidak mampu di breakout, lalu setelah itu harga bergerak turun ke support channelnya, lalu setelah mencapai support channelnya, harga mulai bergerak naik. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, pada IHSG, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten tralan ini. Nah, jika nanti seperti itu, harga mampu breakout untuk resisten tralannya, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak naik. Pertama nanti bisa ke sini, di harga 6.166, lalu di sini di harga 6.209, lalu di sini di harga 6.264. Nah, jika nanti seperti itu, harga mampu breakout untuk resisten tralan ini, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti harga tidak mampu breakout untuk resisten tralan ini, maka untuk IHSG bisa nanti dipantulkan ke support channelnya. Maka dari itu, sebaiknya nanti memperhatikan untuk IHSG, yaitu resisten tralan ini. Jika mampu di breakout, harga akan bergerak naik, tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak turun lagi sampai ke support channelnya. Jadi untuk kuncinya pada IHSG, yaitu di resisten tralan ini. Maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk resisten tralan ini. Ditarik dari sini ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 13-17 September 2021. Nah, untuk saham yang pertama yaitu Bank IBK Indonesia atau dengan kode AGRS. Di sini saya menggambarkan sebuah resisten tralan di sini, yang dimana untuk resisten tralan ini sudah di breakout harga di sini. Nah, boleh kita lihat di sini harga sudah breakout untuk resisten tralannya. Dan di sini juga sebelum breakout untuk resisten tralan ini, harga membuat pola yaitu bullish engulfing. Nah, dan di sini juga untuk harga sedang berada di area demand. Nah, di area demand yang di sini. Jadi menjadi konfirmasi pada AGRS untuk bergerak naik nantinya. Nah, untuk target naiknya boleh nanti ke sini. Pertama di sini di 272, lalu ke sini di 284, lalu di sini di 296. Nah, kemungkinan untuk Bank IBK Indonesia bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi selama harga belum breakdown untuk area demand ini. Jadi nanti, jika harga masih berada di atas dari demand-nya, maka untuk Bank IBK Indonesia masih berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Karena bisa saja nanti untuk pergerakannya bergerak sideways di sini, bergerak sideways dulu, lalu nanti bergerak naik. Jadi sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand ini. Untuk area demand-nya di harga 246 sampai 258. Atau sebut saja harganya 258 sampai 246. Nah, untuk area demand-nya di harga 258 sampai 246. Jadi nanti boleh menggambarkan untuk area demand di harga ini. Faktor-faktor yang tadi merupakan alasan untuk AGRS bisa nanti bergerak naik. Ada bullish engulfing, harga breakout untuk resisten tralannya, dan juga setelah mencapai demand, harga menandakan adanya rejection. Nah, itu menjadi alasan untuk AGRS bisa nanti bergerak naik. Boleh nanti menandai targetnya, yaitu di 272, di 284,
dan juga 296. Nah, itu menjadi target untuk AGRS. Lalu saham yang kedua yaitu Media Nusantara Citra atau dengan kode MNCN. Di sini saya menggambarkan dua buah trendline di sini, yang dimana untuk harga sekarang sedang berada di support trendline-nya. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk MNCN bisa nanti bergerak naik. Dan menurut saya untuk pergerakan naiknya bisa nanti sampai ke resisten trendline ini. Atau nanti pertama ke sini dulu di harga 875, lalu di sini di 885, dan di sini di harga 905. Atau yang tadi yang kedua di sini di harga 890. Nah, kemungkinan untuk MNCN bisa nanti bergerak naik ke sini. Tetapi dengan catatan harga tidak breakdown untuk support trendline ini. Jika nanti di breakdown, maka untuk MNCN bisa bergerak turun. Pertama nanti ke sini di 830, lalu di sini di 815, lalu di sini di harga 800. Maka dari itu sebaiknya nanti menggambarkan untuk support trendline ini pada MNCN. Jika nanti di breakdown, harga akan bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka untuk MNCN bisa nanti bergerak naik sampai ke area targetnya. Nah, boleh kita lihat secara historisnya, untuk MNCN setelah mencapai atau hampir mencapai support trendline ini, harga langsung bergerak naik. Nah, itu menjadi alasan juga untuk MNCN bisa nanti bergerak naik. Nah, karena sekarang sedang berada di support trendline-nya, nah kemungkinan di sini juga akan seperti itu, akan bergerak naik nantinya. Jadi sebaiknya boleh nanti teman-teman gambarkan untuk support trendline ini. Jika harga masih berada di atas dari support trendline ini, maka untuk MNCN sangat berkemungkinan naik nanti ke arah target yang di sini. Tetapi jika harga nanti bisa breakdown untuk support trendline ini, maka untuk MNCN akan bergerak turun nanti ke 830, 815, dan juga ke 800. Jadi sebaiknya nanti memperhatikan untuk support trendline ini. Lalu saham yang ketiga yaitu Aneka Gas Industri atau dengan kode AGII. Di sini saya menggambarkan sebuah support, yaitu di sini saya tarik dari sini, yang dimana support ini merupakan sebuah resisten sebelumnya, yang dimana harga breakout untuk resisten ini dan sekarang berubah menjadi sebuah support. Nah, boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai support ini yang di harga 1185, harga mulai menandakan adanya rejection di sini. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk Aneka Gas Industri untuk bergerak naik nantinya. Menurut saya untuk AGII bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama nanti ke sini dulu di 1230, lalu ke sini di 1250, lalu nanti di sini di harga 1290. Karena secara tren dari AGII masih dalam tren bearish di sini, maka untuk naiknya ini bisa hanya naik sementara atau rebound saja nanti ke resisten trendline-nya. Jadi nanti boleh membuat target di sini dulu di 1230, 1250, dan juga di 1290. Nah, kemungkinan untuk AGII bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi dengan catatan harga tidak breakdown untuk support ini. Nah, karena support ini merupakan support yang cukup kuat, maka itu menjadi alasan juga untuk AGII bisa nanti bergerak naik. Nah, oleh karena itu, teman-teman nanti boleh mencatat untuk support ini yang di harga 1185. Jika di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk AGII akan bergerak naik nanti sampai ke arah target yang di sini. Nah, untuk turunnya nantinya, jika breakdown untuk support ini, boleh nanti ke sini dulu. Pertama di sini, di harga 1145, lalu di sini, di 1115, lalu di sini, di harga 1080. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk support ini, yang di 1185, maka untuk AGII akan bergerak turun nanti ke sini. Nah, akan tetapi jika nanti harga tidak breakdown untuk supportnya, maka untuk AGII bisa nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini.
Nah, boleh nanti memperhatikan untuk AGII support yang di 1185. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Zebra Nusantara atau dengan kode ZBRA. Di sini saya menggambarkan sebuah area demand dan juga sebuah area supply di sini. Nah, boleh kita lihat untuk pergerakan dari Zebra masih dalam posisi pergerakan sideways. Boleh kita lihat setelah mencapai area demand, harga bergerak naik ke arah supply. Dan begitu juga setelah mencapai supply, harga dipantulkan ke arah demand. Nah, kemungkinan untuk Zebra, karena di sini boleh kita lihat masih dikuat untuk naik, secara harga yang baru mencapai area demand-nya, harga langsung bergerak naik di sini. Kemungkinan Zebra bisa nanti melanjutkan naiknya. Pertama nanti bisa sampai ke sini, di harga 800, lalu ke sini, di harga 825, lalu ke sini, di harga 850. Nah, kemungkinan untuk Zebra bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Ini didukung juga dengan, boleh kita lihat di sini, untuk candle-nya masih dalam posisi candle bullish. Jika kita lihat secara volumenya, mulai ada pengurangan volume di sini. Jadi bisa saja nanti untuk Zebra bergerak turun dulu, bisa nanti bergerak turun dulu, lalu bergerak naik nantinya. Atau bergerak sideways dulu, bergerak sideways di sini, lalu nanti bergerak naik sampai ke arah targetnya. Selama Zebra masih berada di atas dari demand ini, maka untuk Zebra masih berkemungkinan untuk bergerak naik nanti sampai ke arah target, atau bahkan nanti bisa sampai ke area supply yang di sini. Nah, maka dari itu, boleh nanti mencatat untuk area demand ini, yaitu di harga, saya salin saja di sini, di 740 sampai di 700. Dan untuk area supply-nya di harga 1025 sampai 1070. Nah, secara pergerakan sideways yang di sini, untuk Zebra bisa naik nanti sampai ke 1070 sampai 1025. Nah, secara pergerakan sideways, untuk Zebra sebenarnya bisa naik nanti sampai ke situ. Tetapi secara jangka pendeknya, yang masih mungkin dicapai oleh Zebra, yaitu yang ini dulu, di 800, 825, 850. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand ini, karena area demand ini menjadi hambatan untuk Zebra nanti, jika harga nanti bergerak turun. Nah, seperti yang tadi, selama harga belum breakdown untuk demand ini, maka untuk Zebra sangat berkemungkinan naik nanti, sampai ke area target yang di sini. Tetapi nanti jika harga bisa breakdown untuk demand, maka untuk Zebra bisa nanti bergerak turun. Pertama nanti ke sini dulu, lalu kedua di sini, dan yang ketiga nanti, sebentar, di sini, dan yang ketiga nanti bisa ke arah gap yang di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk arah demand, maka untuk Zebra akan bergerak turun nanti ke sini. Tetapi nanti jika tidak di breakdown, maka untuk Zebra bisa bergerak naik nanti sampai ke area target yang di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Zebra sebuah area demand di sini. Lalu untuk saham yang kelima, yaitu Mitra Adi Perkasa atau dengan kode MAPI. Di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline di sini, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Nah, boleh kita lihat di sini, harga breakout, lalu bergerak turun, dan menurut saya untuk turunnya ini merupakan sebuah retest. Dan di sini saya akan menggambarkan sebuah support trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk harga setelah mencapai support trendline-nya, harga langsung bergerak naik. Nah, menurut saya untuk Mitra Adi Perkasa akan mulai bergerak naik nantinya. Karena menurut saya, untuk penurunannya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan naiknya. Nah, untuk target naiknya nanti boleh di sini dulu. Pertama di sini, di 765. Lalu di sini, di harga 790. Lalu di sini, di harga 810. Nah, kemungkinan untuk MAPI
bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Selama harga belum breakdown untuk support yang di sini, saya tarik sebuah support yang di sini, yang di harga 705, maka untuk MAPI, saya berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Nah, akan tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support ini, yang di 705, maka untuk MAPI bisa nanti bergerak turun. Pertama nanti bisa sampai ke sini dulu, di 675, lalu di sini, di 660, lalu ke sini, di 635. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk support ini, yang di 705, maka untuk MAPI akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Tetapi jika nanti harga tidak breakdown untuk support ini, maka untuk MAPI bisa nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk support rallan ini, dan juga menandai sebuah support yang di sini, di harga 705. Jika harga belum breakdown untuk support rallan dan juga support ini, maka untuk MAPI akan bergerak naik nanti sampai ke area target yang di sini. Dan menurut saya untuk naiknya ini sangat mungkin terjadi karena harga yang sudah breakout untuk resisten rallan ini. Jadi nanti boleh menggambarkan untuk MAPI seperti ini. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 13 sampai 17 September 2021. Semoga analisanya bermanfaat. Dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.